Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niko Prasetyo. Saya di sini akan memberikan materi praktikum kimia komputasi untuk simulasi dinamika molekular. Nah, jadi simulasi dinamika molekular ini saya menggunakan program QMJF yang dibuat oleh Profesor Thomas Hofer dari Universitas Innsbruck. Nah, di praktikum kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana kita mengkaji sifat struktur solvasi dari ion litium dalam air. Nah, oke, kita mulai saja. Untuk melakukan simulasi dinamika molekular, secara umum kita membutuhkan lebih dari satu file. Kita butuh beberapa file, antara lain file tentang topologi. Jadi, di file topologi ini kita akan mendefinisikan geometri molekul, kemudian berapa muatan atom yang ada di molekul tersebut. Nah, di sini kita membutuhkan topologi untuk molekul H2O dan ion litium. Nah, yang nomor 2 ini, yang amonia ini bisa kita skip karena kita tidak butuh untuk amonia. Selain topologi file, kita membutuhkan apa yang disebut dengan medan gaya. Nah, jika teman-teman telah belajar kimia komputasi, medan gaya terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang mendefinisikan tentang interaksi intramolekular dan interaksi antar molekul. Nah, karena sistem kita ini hanya mengandung air dan ion, maka kita hanya membutuhkan medan gaya untuk interaksi antar molekul. Misalkan antar molekul H2O dan molekul H2O dengan ion litium. Untuk antar molekul H2O, kita membutuhkan potensial Lennard-Jones untuk atom oksigen, kemudian atom oksigen hidrogen, dan atom hidrogen. Nah, contoh potensial Lennard-Jones yang saya gunakan sesuai dengan saya blok ini, dia ada koefisien 6 dan 12, kemudian dia ada minus dan positif untuk menggambarkan suku tarikan dan suku tolakan. Kemudian tadi kita melihat di file topologi, masing-masing atom dalam H2O memiliki muatan atom. Jadi kita membutuhkan interaksi elektrostatik antar atom oksigen hidrogen, dan hidrogen. Dan ini untuk oksigen dan oksigen, kemudian di sini untuk oksigen dan dengan hidrogen, yang di sini untuk antar molekul hidrogen. Nah, setelah kita selesai dengan topologi untuk molekul H2O, maka kita membutuhkan topologi untuk molekul H2O dengan ion. Jadi sama seperti di antar molekul H2O, di sini saya juga menggunakan potensial Lennard-Jones yang saya blok ini, mulai dari minus 56, sekian, kemudian ada koefisien 6, kemudian 15.944 dan koefisien 12. Kemudian sama, kita membutuhkan interaksi elektrostatik untuk atom oksigen dengan ion litium dan atom hidrogen dengan ion litium. Nah, kemudian kita membutuhkan apa yang disebut dengan Rethel koordinat. Jadi, agar simulasi itu dia berjalan lebih cepat, maka kita harus membuat struktur molekul tersebut tetap rigid dengan cara kita memfikskan panjang ikatan dan sudut. Nah, karena kita melakukan fiksasi pada panjang ikatan dan sudut, maka otomatis kita butuh koordinat reference. Nah, ini ditulis dalam Rethel coordinates. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada atom oksigen, hidrogen, kemudian ada koordinat atom dalam X, Y, dan Z. Jika ini kita gambar, maka kita akan mendapatkan panjang ikatan antara O dan H sekitar 1 angstrom. Nah, kemudian kita membutuhkan satu lagi file yang disebut dengan restart file. Restart file ini dia berisi tentang
nama atom, kemudian dia nomornya berapa, kemudian dia indeks yang ada di topologi, kemudian ini adalah posisi di masa sekarang, gaya di masa sekarang, dan kecepatan di masa sekarang. Kemudian jika kita scroll ke kanan lagi, maka kita membutuhkan posisi di masa lalu, gaya di masa lalu, dan kecepatan di masa lalu. Kemudian di sini ada informasi mengenai panjang box yang akan kita gunakan. Nah, setelah itu kita membutuhkan file input untuk simulasi. File input ini berisi tentang perintah yang akan kita masukkan ke dalam program simulasi yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan job tab-nya, saya menggunakan MMMD, kemudian kita n-step simulasinya sekitar 50.000, kemudian time step-nya sekitar 2 femtosecond. Nah, kita akan menulis trajektori, setiap 5 langkah trajektori akan kita tulis. Kemudian kita butuh data densitas untuk menghitung volume. Kemudian karena di file topologi tadi kita menggunakan interaksi elektrostatik, dan kita tahu bahwa elektrostatik itu tidak bisa menjadi nol meskipun kita menggunakan box yang sangat panjang, maka kita membutuhkan koreksi terhadap interaksi elektrostatik. Nah, metode yang saya gunakan di sini adalah metode reaction field. Jadi reaction field ini dia membutuhkan cutoff elektrostatik. Jadi di luar cutoff ini nanti interaksinya tidak lagi dihitung secara eksplisit. Jadi cutoff yang saya gunakan sekitar 18 angstrom. Nah, kemudian dia membutuhkan epsilon atau permitivitas air yaitu sekitar 78,35 angstrom. Ini diambil dari data eksperimen. Nah, kemudian untuk menjaga temperatur simulasi atau suhu simulasi, maka saya menggunakan algoritma termostat Berenson dengan relaksasi 0,1 PS. Terus kemudian target simulasi yang kita gunakan itu target temperatur simulasi yang kita gunakan pada suhu 298,15 Kelvin. Kemudian kita membutuhkan algoritma untuk menjaga tekanan, sama menggunakan Berenson juga dengan P relaksasi 0,5 dan target tekanan sekitar 1,03 atm. Kemudian kita akan menghitung koefisien virial untuk molekul H2O. Nah, di potential setting ini tempat dimana kita meletakkan file topologi, file medan gaya, file koordinat yang akan kita pakai selama simulasi. Kemudian untuk integrator, kita menggunakan integrator velocity Verlet Rattle, di mana molekul yang akan direttle adalah molekul nomor 1 yaitu molekul H2O. Kemudian di sini kita menggunakan start file. Ini file restart yang akan kita gunakan untuk input awal di simulasi kita. Ini bisa kita ganti, misalkan kita pengen melakukan produksi di step nomor 2, kita berarti membutuhkan file produksi nomor 1 karena kita akan melakukan produksi untuk yang kedua kalinya. Kemudian kita bisa kita ganti juga nomor 2, nomor 2, nomor 2, nomor 2, nomor 2. Ini juga sama nomor 2, nomor 2, dan bisa kita simpan. Nah, karena sebagian besar program simulasi itu berjalan di sistem operasi Linux, maka kita harus memanggil program tersebut melalui terminal atau command line. Misalkan seperti ini, home md seperti ini, kita klik enter. Nah, maka kita akan mendapatkan
output berupa informasi mengenai simulasi yang akan kita lakukan atau simulasi yang sedang berjalan. Nah, kita bisa melihat hasil simulasinya seperti dengan menggunakan perintah ls, kemudian kita bisa melihat tailmanf prod2.out untuk melihat output dari simulasi kita. Jadi ini sudah berjalan sekitar 70 step dari 50.000. Ini di laptop saya ini butuh waktu sekitar 6 jam. Nah, kalau pengen tahu infonya, nah kita bisa melihat di info. Ini adalah data dari step simulasi yang sedang berjalan, di mana simulasi time-nya adalah sekitar 100 PS lebih, kemudian suhunya 296,81 Kelvin dan seterusnya. Nah, secara umum di simulasi kita membutuhkan dua tahapan, yaitu tahapan ekuilibrasi dan tahapan produksi. Nah, gunanya apa? Gunanya di ekuilibrasi ini agar sistem kita berada di kondisi yang minimum. Nah, kemudian setelah sistem berada di kondisi yang minimum, maka kita bisa mensampling semua konfigurasi yang ada di kondisi tersebut. Nah, tahap sampling ini nanti disebut dengan tahap produksi atau tahap sampling, kemudian tahap yang pertama disebut dengan tahap ekuilibrasi. Nah, dari mana kita tahu ekuilibrasi kita sudah berjalan dengan baik? Yaitu dengan cara kita harus melihat energi total dari simulasi kita. Nah, di program QMCF, energi total dapat dihitung dengan cara menjumlahkan energi potensial mm dengan energi kinetik. Sebagai contoh, mari kita lihat etot 3 dan etot 4 dodat. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat bahwa sistem kita di energi totalnya sudah mulai stabil, ya kan? Nah, dia turun dari minus mungkin sekitar 14.700 menuju ke 15.500-an atau 15.200 mungkin ini yang di sini. Nah, ini menandakan bahwa sistem kita sudah terekuilibrasi dengan baik, maka kita siap untuk melakukan produksi dan melakukan analisis data. Nah, data yang akan kita analisis adalah data hasil produksi, bukan data hasil ekuilibrasi. Nah, di data dari simulasi yang penting adalah data trajektori. Trajektori itu merupakan data posisi dan data kecepatan. Di program QMCF, data trajektori nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu di file.xyz dan file.file, di mana .xyz ini adalah data posisi atom dan di sini adalah data kecepatan. Untuk melakukan analisis hasil simulasi, kita bisa menggunakan program VMD.